Baik, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita harus mengawalinya dengan doa. Dan doa ini Pak minta ketua kelas. Silakan. Baik, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih atas kehidupan yang bersyukur kita sampai dengan saat ini ya Bapa. Bapa, kebiasaan yang kepada kami, hubungan dan Tuhan kami, hanya yang memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan baik. Bapa, hanya ini doa dan permohonan kami. Haleluya. Oke, terima kasih kepada Resita telah memimpin dalam doa. Akan mengecek hadirannya. Pino, Asti, Hadir, Pak. ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Baik, hadir semua ya. Berarti anak-anak sudah siap menerima pelajaran hari ini ya? Sudah, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita menyanyi lagu nasional sebagai bukti bahwa cinta akan tanah air. Kita menyanyi lagu dengan judul Garuda Pancasila yang dipimpin oleh Intan. Silakan Intan. Garuda Pancasila, ya Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih kepada Intan. Nah, tepuk tangan dulu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Masih ingat materi minggu lalu? Oke, silakan. Perubahan zat kimia. Oke, materi lalu yaitu tentang perubahan wujud zat. Ada yang masih ingat zat apa saja yang Anda masih ingat? Oke, silakan. Zat padat, zat gas, dan zat cair. Oke, jadi ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, materi kita pada hari ini kita akan belajar tentang perubahan kimia. Perubahan fisika dan perubahan kimia, tapi kita fokus pada perubahan kimia ya. Dengan tujuan pembelajaran, anak-anak mampu menjelaskan perubahan kimia, anak-anak mampu menyebut contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak mampu menentukan solusi atau pencegahan tentang perubahan kimia yang merugikan, dan anak-anak mampu menyampaikan hasil diskusi. Nah, materi kita tentang perubahan kimia. Siapa yang pernah lihat besi berkarat? Ayo, gambar apa ini? Besi berkarat. Besi berkarat ya. Oke, kita nonton video singkat tentang Ayo perhatikan.
Sudah singkat di depan. Seperti yang kalian lihat di depan, kira-kira besi apa itu? Besi ya? Berkarat. Kenapa dia sehingga berkarat? Dan apa penyebabnya? Nah, untuk kita menjelaskan pertanyaan itu, mari kita melakukan percobaan sederhana. Dan Pak Guru meminta membentuk kelompok, 3 kelompok dengan tertib. Silakan kalian membentuk kelompok, 3 kelompok ya, dengan tertib. Silakan. Dan Pak Guru akan membagikan LKPD setelah kalian melakukan percobaan tentang besi berkarat ya. Oke, silakan membawa alat dan bahan yang kalian sudah siapkan. Silakan kelompok 1 duluan. Silakan kelompok 1 duluan. Silakan ya. Alat dan bahan yang kalian sudah siapkan. Silakan. Sudah lengkap alat dan bahannya? Seperti yang kalian ketahui. Apa-apa yang sudah siap, pasti kalian sudah memecahkan masalahnya. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Ayo kelompok 3 lagi. Silakan kelompok 3. Oke, kelompok 1 sudah, kelompok 2, kelompok 3. Oke, semua aktif ya. Masing-masing kelompok kalian harus aktif semua untuk mengerjakan apa yang harusnya dikerjakan oleh kalian. Oke, semangat anak-anak untuk melakukan percobaan sederhananya. Oke, waktu 30 menit dari sekarang. Oke, silakan. Oke, kelompok 1 silakan. Kelompok 2. Oke, silakan semua anggota kelompok harus aktif ya, menyelesaikan pekerjaan kalian.
Oke, silakan ikuti semua ya. Semua anggota kelompok harus aktif ya. Ya, Pak. Pekerjaan kalian bisa selesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oke, semangat anak-anak, semua kelompok bagi para antusias ya, mengerjakan percobaan sederhana. Oke, silakan semangat ya anak-anak. Ya, semangat anggota kelompok harus aktif ya. Ya, Pak. Oke, semangat anak-anak. Ya, kelompok 1 cuma mendekati selesai. Kelompok 2 silakan. Kelompok 3 Oke, silakan. Kelompok 3 juga semua mendekati.
silakan semangat anak-anak menyelesaikan percobaan sederhana. Ya, diharapkan semua anggota kelompok aktif ya. Ya, Pak. Oke. Oke, kelompok 3 semua mendekati. Kelompok 2 juga. Dan kelompok 1 hampir selesai. Oke. Oke, kelompok 2. Silakan. Kelompok 3 belum selesai juga. Oke, kelompok 1. Satu tahap lagi. Kelompok 2 juga sudah siap. Kelompok 3. Oke, silakan anak-anak. Tahap selanjutnya
Ya. Aktif ya, anak. Oke, silakan anak-anak semangat ya. Sudah sampai tahap ini, lihat semangat ya. Ya, Pak. Kelompok 3 ya, semangat ya kelompok 3. Ya, Pak. Ya, kelompok 2 semangat ya. Juga kelompok 1. Ya, semangat kelompok 3.
Sudah Sudah Pak. selesai mengerjakan percobaannya ya. Sudah Kelompok Pak. 2, Sudah Pak. kelompok 3 Sudah Pak. ada sementara ya. Ya, kelompok 3 ada sementara ya. Oke, kelompok 3 Sudah Pak. sudah selesai percobaannya. Kelompok 1 sudah ya. Sudah Pak. Kelompok 2, kelompok 3 juga ya. Sudah Pak. Oke, sekarang aku akan bagi kartu KPD-nya dan kalian kerjakan sesuai petunjuk yang ada di KPD ya. Oke, Pak akan membagikan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, silakan kalian mengerjakan KPD yang sudah ada dan lihat petunjuk yang ada di LKPD ya. Jadi Pak Guru diharapkan semua anggota aktif untuk menyelesaikan LKPD-nya. Oke, silakan anak-anak. Semangat ya mengerjakannya ya. Ya Pak. Jadi kalian mengerjakannya karena tadi sudah melakukan percobaan. Jadi kalian harus menyelesaikan LKPD itu. Dan soalnya itu dia terkisaran hasil pengamatan kalian, hasil percobaan kalian yang telah kalian selesaikan. Kerjakan tadi ya. Oke, semangat kelompok 3 menyelesaikan LKPD-nya. Pak.
Oke, semangat mengerjakannya ya. Ada yang sudah selesai? Oke, silakan mengerjakan lagi baru menit ya. Oke, 3 menit ya. Kelompok 3 Om ya. Kelompok 2, kelompok 1. Oke, lagi 3 menit ya. Kelompok 1. Kelompok 1 sudah ya? Sudah, Pak. Kelompok 2. Kelompok 3. Sudah, Pak. Oke. Kalau kalian sudah mengerjakan NPPD-nya, kelompok mana yang maju persentase keluar? Ayo, kelompok mana yang duluan persentase? Oke, silakan kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dari pengamatan kami sebelum membersihkan besi, permukaan besi itu masih berkarat. Dan sesudah membersihkannya, permukaan besi sudah mengkilat. Setelah dicat, permukaan besi sudah ditutup dengan cat. Pertanyaan nomor 1, apakah besi berkarat termasuk ke dalam perubahan fisika atau perubahan kimia? Jelaskan. Besi berkarat termasuk ke dalam perubahan kimia karena perubahan zat yang menyebabkan munculnya zat baru yang sifatnya berbeda dari zat asal. Pertanyaan kedua, jelaskan penyebab perubahan kimia. Besi berkarat dikarenakan adanya reaksi antara besi dan oksigen dengan adanya air atau uap air di udara menyebabkan kondisi berbeda pada besi. Nomor 3, jelaskan dengan singkat cara mengatasi perubahan kimia yang terjadi pada besi berkarat. Melakukan pembersihan pada permukaan besi. Setelah membersihkan harus melakukan pengecetan dan pengecetan harus sempurna karena jika terdapat bagian yang tidak tertutupi oleh cat, maka besi tersebut mengalami korrosi. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok 2 dan 3? Ada pertanyaan buat kelompok 1? Oke, silakan kelompok 2. Berikan 2 contoh perubahan kimia. Contoh perubahan kimia adalah 1. Besi berkarat, 2. Nasi menjadi basi. Oke, sudah dijawab ya oleh kelompok 1. Yang tepuk tangan lagi. Oke, silakan kembali ke tempat duduk kelompok 1. Yang berikut kelompok mana lagi yang pakai presentasi? 2 atau 3? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2.
termasuk ke dalam perubahan fisika atau perubahan kimia? Jelaskan Desi. Besi berkarat termasuk ke dalam perubahan kimia. Jelaskan penyebab perubahan kimia besi berkarat. Besi berkarat dikarenakan adanya reaksi antara besi dan oksigen dengan adanya atau uap air di udara. Jelaskan soal nomor 3. Jelaskan dengan singkat cara mengatasi perubahan kimia yang terjadi pada besi berkarat. Melakukan pembersihan pada permukaan besi. Setelah membersihkan lalu melakukan pengecatan. Dan pengecatan harus sempurna karena jika terdapat bagian yang tidak tertutup oleh cat, maka besi tersebut mengalami dekorosi. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3? Tidak ada Pak. Ada tidak? Tidak ada Pak. Oke. Silakan kelompok 2 kembali ke tempat. Sekarang giliran kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum dibersihkan, permukaan besi masih berkarat. Sesudah dibersihkan, permukaan besi sudah mengkilat. Setelah dicat, permukaan besi sudah ditutup dengan cat. Pertanyaan nomor 1. Apakah besi berkarat termasuk ke dalam perubahan fisika atau perubahan kimia? Jelaskan dengan singkat. Besi berkarat termasuk ke dalam perubahan kimia karena perubahan zat yang menyebabkan munculnya zat baru yang sifatnya berbeda dari zat asal. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan penyebab perubahan kimia atau besi karat. Besi berkarat dikarenakan adanya reaksi antara besi dan oksigen dengan adanya air atau uap air di udara menyebabkan kondisi berbeda pada besi. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan dengan singkat cara mengatasi perubahan kimia yang terjadi pada besi berkarat. Melakukan pembersihan pada permukaan besi. Setelah membersihkan, lalu melakukan pengecatan. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Ada yang tanggapan atau pertanyaan dari kelompok 1 dan 2? Kelompok 3? Ada? Ada tidak? Oke, baik. Silakan kelompok 3 kembali ke tempat duduk. Silakan. Oke, sekarang kalian sudah menyelesaikan diskusi kelompoknya. Sekarang mau bertanya, siapa yang masih ingat pengertian perubahan kimia? Ayo, siapa yang masih ingat? Oke, berdiri. Silakan saya. Contoh perubahan kimia adalah reaksi yang basi dan besi berkarat. Oke. Ada lagi pengertian dari perubahan kimia? Ada yang masih ingat? Pengertian dari perubahan kimia, ada masih ingat? Oke, silakan. Saya lagi. Perubahan kimia adalah menghasilkan zat baru. Oke, kita tepuk tangan buat Cahaya. Jadi perubahan kimia itu yaitu dia proses perubahan suatu zat
yang akan munculnya zat baru dan sifatnya tidak sama dengan zat asam. Nah, contoh-contoh perubahan kimia tadi ada kasih basi, besi berkarat, apalagi ya, hutan terbakar, penguraian sampah dan sebagainya. Itu contoh-contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ayo coba masih ingat, ada yang masih ingat cara pencegahan perubahan kimia yang merugikan? Ada yang masih ingat? Oke, perubahan kimia, salah satu contoh perubahan kimia yang merugikan masyarakat yaitu ada pagar sekolah, pagar rumah juga. Nah, cara pencegahannya seperti apa? Kita harus menutup permukaannya dengan cat sehingga tidak terjadi korosi. Jadi karena ada air juga tidak akan terjadi korosi atau tidak terjadi perkaratan. Nah, kalian sudah paham? Sudah paham semua? Sudah. Oke, sekarang Pak Guru akan membagikan soal tes. Silakan kerjakan, waktunya 4 menit saja ya. 4 menit saja ya. Waktunya 4 menit ya. Silakan kerjakan, waktu 4 menit. Soalnya sudah selesai. Oke, silakan kerjakan, waktu tinggal 2 menit ya. Tinggal 2 menit. Oke, silakan, waktu tinggal 1 menit ya. Sudah? Oke, silakan yang sudah silakan kumpul. Sudah? Oke, kalian sudah mengerjakan hostesnya. Silakan kembali ke tempat masing-masing yang tertinggal. Oke, mau bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Baik. Materi minggu depan kita akan belajar tentang suhu dan kadar ya. Jadi anak-anak diharapkan jaga kesehatan supaya minggu depan bisa hadir lagi di pelajaran selanjutnya ya.
Ya, Pak. Sebelum mengakhiri pertemuan kita, Pak Guru meminta Tobias untuk memimpin kita doakan. Silakan, Tobias. Baik, mari kita melanjutkan doa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang surga kami diberkati oleh Bapa, terima kasih karena Engkau sudah menjaga hidup kami dari awal dengan keberhatiannya raja kami yang baik. Bapa di dalam hidup kami, Oke, dengan misalnya kita berakhir sudah pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Siap.